Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kepada silakan pimpin doa. Mulai proses pembelajaran. Marilah kita berdoa beragama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, sebelumnya Bapak akan melakukan absensi. Cipribowo, Ada Pak. Juliana Saiku, Ada Pak. Yulima Nadia, Oke, Pak. Dedi Ihsan, Hadir Pak. Elsa Priska, Oke, Pak. Wulandari. Oke, Pak. Baik, gak ada yang sakit ya? Ya, sehat Pak. Di sini ada yang galau? Ya. Baik, Bapak akan sedikit bercerita tentang bagaimana cara untuk menghilangkan galau tersebut. Biasanya galau itu dikarenakan oleh sesuatu hal kita memikirkan mantan. Dan dalam bahasa Inggris, mantan merupakan ex-girlfriend, ex-boyfriend. Dan orang yang galau akan memiliki suasana hati yang buruk dalam jangka waktu tertentu karena dia akan memikirkan hal itu berulang kali. Dalam kata lain, itu disebut depresi. Jadi, jika ada kalian di sini yang merasakan galau, hanya sedikit hal yang perlu Anda lakukan, yaitu hilangkan D ini dan jadikan rasa galau tersebut sebagai ekspresi. Masih ada yang ingat pelajaran kita sebelumnya? Bapak telah menjelaskan tentang 3 komponen utama dalam pengoperasian komputer, yaitu terdiri dari hardware, software, dan juga firmware. Baik, ada hardware, software, dan juga firmware. Di sini ada yang bisa membantu saya untuk memberikan contoh 2 buah saja cukup mengenai hardware. Saya Pak. Ya, silakan Dedi Ihsan. Monitor Monitor, dan keyboard Pak. monitor, dan juga keyboard. Baik, bagus sekali. Monitor dan keyboard memang merupakan perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. Selanjutnya itu mengenai software. Ada yang bisa bantu saya? Ada Pak. Ya, silakan. Cipribowo, Windows 7 Pak. Windows 7 Dan Microsoft Office. dan Microsoft Office. Sangat bagus. Di sini Windows 7 bertindak sebagai sistem operasi utama di mana kita membutuhkannya untuk menjalankan sebuah komputer. Dan Microsoft Office merupakan program aplikasi yang biasa kita gunakan. Selanjutnya itu mengenai firmware. Masih ada yang ingat? Saya, Pak. Silakan dari mana dia? Firmware itu disebut dengan user yang terbagi dua. Yang pertama manusia, yang kedua komputer yang bertindak sebagai server. Baik, jawaban yang sangat bagus dari mana dia? Firmware itu merupakan pengguna dari perangkat hardware dan juga software ini. Disebut juga dengan kata user. User terbagi dua, yaitu satu user yang berupa manusia, dan yang kedua yaitu user yang bertindak atau PC yang bertindak sebagai server. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalami tentang apa itu hardware. Tujuan dari kita mempelajari ini yaitu hardware bukan hanya terdiri atas monitor, keyboard, mouse, dan segala macam. Namun hardware mempunyai beberapa bagian lainnya, yaitu hardware input, hardware output, dan hardware process. Baik, sebelum kita memulai untuk menggali pengetahuan lebih dalam lagi mengenai hardware,
Bapak akan minta kalian untuk duduk per kelompok seperti minggu kemarin. Silakan. Baik. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kelompok 1 untuk mencari materi mengenai hardware input, pengertiannya, penjelasan, dan juga beserta contoh. Dan kelompok 2 akan Bapak tugasi untuk mencari pengertian dari hardware output, fungsi, dan juga contohnya. Begitu juga dengan hardware proses. Jadi pada hari ini Bapak akan menerapkan sistem pembelajaran baru, yaitu di mana kelompok yang paling banyak bertanya atau menjawab pertanyaan Bapak serta memiliki hasil diskusi yang bagus akan Bapak berikan penghargaan berupa nilai yang tinggi untuk masing-masing kelompoknya. Ingat, ini merupakan sebuah kompetisi. Baik, silakan mulai kompetisi kalian. Tiga macam hardware proses dengan fungsi dan perbedaannya. Ada prosesor, ada memori, ada prosesor, ada memori, sama motherboard. Jadi ada fungsinya, ada apa aja. Jadi outputnya ada speaker, monitor, sama printer. Fungsinya printer itu kan untuk apa? Untuk macam-macam dari hardware yaitu scanner. Baik, waktunya habis. Pada kelompok 1, Bapak silakan untuk memberikan contoh dan juga fungsi dari hardware input. Baik Pak. Yang pertama itu scanner, perangkat keras yang berfungsi sebagai input gambar atau dokumen yang dikonversi dalam bentuk file pada komputer. Yang kedua, mouse, perangkat input yang berfungsi sebagai penunjuk melalui media monitor untuk memilih atau mengoperasikan sistem komputer. Baik, punya dua jawaban. Ya Pak. Selanjutnya pada kelompok 2 dipersilakan untuk memberikan contoh mengenai hardware output beserta fungsinya. Oh, baiklah. Contoh dari hardware output adalah satu printer. Printer adalah perangkat keluaran yang berfungsi untuk mencetak data dari komputer. Yang kedua, monitor. Monitor adalah perangkat keluaran yang menampilkan display berupa sistem operasi. Baik, juga dua jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya itu pada kelompok 3 untuk memberikan jawaban atas hasil diskusinya. Yang pertama, prosesor. Prosesor sebagai otak dari komputer yang memproses segala perintah dari sistem operasi. Yang kedua, memori. Memori sebagai secondary storage atau penyimpanan sementara sebelum meneruskan perintah yang ada ke prosesor. Yang ketiga, motherboard. Motherboard merupakan perangkat keras utama sebagai tempat kedudukan hardware dalam CPU. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 karena berhasil memberikan 3 jawaban.
Mohon berikan waktu sebentar, Bapak akan menilai hasil diskusi kalian. Ya, Pak. Pak. Baik, Bapak sudah menentukan nilai dari kalian semua, yaitu juara ketiga jatuh pada kelompok 2. Ye. Peserta dari kelompok ini mendapatkan nilai 80. Itu berarti hanya tinggal 2 kompetitor, yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 3. Bapak akan memberitahu kalian siapa juara 2-nya, dan berarti yang tidak Bapak beritahu merupakan juara pertama. Oh iya. Dan peraih nilai 85 untuk semua mata kelompoknya jatuh kepada kelompok 1. Baik, dengan ini dapat kita simpulkan bahwa hardware terbagi 3, yaitu hardware input sebagai perangkat keras masukan, hardware output sebagai perangkat keras menghasilkan keluaran, dan juga hardware proses. Baik, apakah ada yang masih ragu atau yang mau ditanyakan? Tidak. Semua sudah mengerti? Sudah. Kalian tahu tentang cara pulang ya? Ya. Baik, minggu depan kita akan mendalami ilmu mengenai software, di mana software merupakan perangkat utama kedua di dalam membangun pengoperasian komputer. Baik, Bapak ingin kalian di rumah untuk mencari tahu tentang pembagian dari software, beserta contohnya. Ingat, tugas ini kita kumpul minggu depan. Ya Pak. Ya, Pak. Baik, jangan lupa untuk membuat tugasnya minggu depan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.